Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bola Macan. Kali ini saya akan membahas tentang awal mula berdirinya perkebunan karet Cikasintu yang terletak di Kampung Ciragil ya, Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap. Nah, di sini saya akan coba membahasnya dari salah satu halaman resmi dan menurut para tokoh juga yang tahu sejarahnya. Mari kita lanjut. Perkebunan karet tersebar di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya yaitu Kabupaten Sukabumi. Namun tak banyak orang tahu keberadaan dan perkembangan perkebunan karet ini. Perkebunan Cikasintu contohnya yang masih beroperasi sampai saat ini. Perkebunan karet Cikasintu terletak di Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Pembukaan areal perkebunan Cikasintu dilakukan pada tahun 1895. Lahan yang semula diperuntukkan perumahan dan pemukiman, kemudian pada tahun 1895 dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan karet. Cikasintu sendiri kemudian dijadikan sebagai lokasi penanaman karet pertama di Pulau Jawa. Sekitar tahun 1907 tercatat sebagai Onderning Cikasintu yang dimiliki oleh Cikasintu Rubber STS Ltd Batavia dengan administrasi RB Fenton Hak Guna Usaha seluas 1.532,27 hektar berdasarkan peta bidang perkebunan Cikasintu dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) tahun 1909. Kemudian pada Maret 1910 didirikan perusahaan karet baru oleh investor asal Inggris dengan nama Kasintu Rubber STS Limited yang mengoperasikan Cikasintu melakukan penanaman besar-besaran di areal perkebunan pada 1940 hingga 1941 setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang dalam perang fisik pada tanggal 8 Maret 1942, maka berakhirlah kekuasaan Belanda dan dimulai pemerintahan pendudukan Jepang. Pergantian pemerintahan tersebut berdampak langsung terhadap operasional perkebunan Cikasintu. Pada kurun waktu 1942 sampai 1945, perkebunan Cikasintu dibiarkan terlantar dan ditanami dengan tanaman pokok untuk kebutuhan perang. Tahun 1945, Indonesia merdeka. Pada tahun 1945, setelah kemerdekaan, lahan tersebut dinegosiasikan oleh pemerintah Indonesia dianggap garap oleh masyarakat sampai dengan sekitar tahun 1965, kemudian investor asal Belanda menguasai perkebunan Cikasintu dengan nama perusahaan NV Telaga Kencana yang kemudian berubah menjadi PT Telaga Kencana sejak 1968 dan melakukan peremajaan terhadap pohon karet yang sudah tidak produktif secara menyeluruh. Melakukan penanaman pada area kosong termasuk pada sawah dan lahan yang digarap oleh masyarakat sehingga terjadi konflik antara perkebunan dengan masyarakat. Sengketa garapan lahan hingga akhirnya Bupati mengeluarkan surat keputusan nomor 08 Kep.8 tanggal 18 Maret 1968 perihal penggarapan tanah perkebunan Cikasintu yang pada intinya menginstruksikan perusahaan untuk menyisihkan garapan masyarakat dengan luas sekitar 165 hektar namun tetap masuk dalam HGU Perkebunan Cikasintu. Tahun 1971 HGU Perkebunan Cikasintu berakhir. Kemudian pada tahun 1977 tim pertimbangan menyetujui pembaharuan HGU PT Telaga Kencana atas Perkebunan Cikasintu. Tahun 2001 petani menggarap lahan Perkebunan Cikasintu mengambil garapan dengan pergantian uang ganti rugi untuk kepentingan perpanjangan HGU. Perkebunan Cikasintu melakukan pembibitan terakhir pada tahun 2008 sampai 2009. Sampai saat ini belum ada lagi pembibitan atau pembaruan. Keadaan perkebunan Cikasintu saat ini masih beroperasi namun tidak seperti dahulu lagi. Karyawan yang dulunya banyak pun kian sedikit. Perkebunan Cikasintu menurut beberapa sumber menyebutkan akan berakhir di tahun 2023 sampai 2025 sampai 2027 hingga ada yang menyebutkan tahun 2030 akan, tetapi informasi terkait berakhir perkebunan Cikasintu ini belum pasti, masih simpang siur.